Alasan pilih iPhone 13 di tahun 2025. Oke, kenapa saya pilih iPhone 13 di tahun 2025 ini? Padahal yang terbaru yang lebih worth it ada, yaitu contohnya iPhone 16, iPhone 15 atau enggak yang lebih muda 1 tahun dari iPhone 13 atau penerusnya, yaitu iPhone 14. Ya, karena prinsip saya adalah kita cari harga yang lebih murah tapi kualitas masih oke atau value-nya masih tinggi, guys. Terus kalau gitu kenapa nggak ambil iPhone 12 atau iPhone 11, kan lebih murah, Bang? Oke, banyak sekali pertimbangan saya sebelum menjatuhkan pilihan untuk beli iPhone 13, guys. Karena rencananya ya saya akan menjadikan iPhone 13 ini menjadi daily driver saya untuk jangka panjang. Kalau saya pilih iPhone 11 atau iPhone 12, memang untuk update iOS-nya masih ada. Bukan hanya itu sih, iPhone XR aja masih dapat updatean iOS di tahun 2025 ini. Dan harganya lebih murah juga. Tetapi ya nggak apa-apa lah, saya nambah duit sedikit untuk dapat yang lebih fresh, yang lebih segar. Dan juga kalau kita lihat iPhone 13 dengan si pendahulunya ya iPhone 13, desainnya itu sudah lebih keren loh. Karena iPhone 13 ini iPhone yang pertama menggunakan desain kamera silang, beda dengan pendahulunya yang masih desain kameranya itu lurus ke bawah ya, contohnya kayak iPhone 11, 12 ya. Dan menurut saya iPhone 13 masih keren, enggak mainstream gitu untuk jangka panjang. Karena kalau kita lihat iPhone 14, iPhone 15 desain kameranya silang, walaupun kamera iPhone 16 desainnya lurus ke bawah, tapi ada perbedaannya untuk bezel kameranya, modul kameranya itu agak dirampingkan ya ke bawah ya, kayak kalau nggak salah mirip-mirip dengan Poco F kalau nggak salah, X7 atau F7 itu lupa juga saya, guys. Pokoknya seperti itulah, itu mirip-mirip, guys. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa desain iPhone 16 itu kayak gini, guys. Mungkin pihak Apple mendesain iPhone 16 kayak gini untuk ciri khasnya kali ya. Ini untuk perbedaan untuk yang selanjutnya, versi selanjutnya, guys. Dan kenapa nggak pilih iPhone 14? Karena harga iPhone 14 lebih mahal dan bedanya dikit, guys, dengan iPhone 13. Coba dah kalian lihat perbandingan spesifikasinya. Dari layarnya sama-sama menggunakan Super Retina XDR OLED dengan dimensi 6,1 inci, ini sama-sama ya. Untuk resolusinya juga sama, yaitu 2532 x 1170 pixel. Sama-sama menggunakan layar HDR, rasio kontrasnya juga sama di 2 juta banding 1. Rating IP68 juga sama. Chipsetnya juga sama, guys, menggunakan Apple A15 Bionic. Cuma bedanya iPhone 13 GPU-nya 4 core, sedangkan iPhone 14 GPU-nya 5 core. Beda 1 core aja ya menurut saya nggak ngaruh, cuy. Soal baterainya juga beda dikit. iPhone 13 kapasitas baterainya 3240 mAh, sedangkan iPhone 14 3279 mAh. Beda dikit, guys, nggak ngaruh. Desainnya juga, ukurannya juga sama, guys. Jadi ngapain pilih iPhone 14 kalau iPhone 13 aja yang lebih murah masih worth it. Jadi perbedaannya nggak begitu signifikan dengan harga yang lumayan beda. Mending beli iPhone 15 sekalian daripada pilih iPhone 14. Jadi untuk iPhone 13 ini di tahun 2025 ini saya rekomen banget, guys, karena masih worth it kok untuk kalian beli. Karena nggak cuma saya doang yang beranggapan iPhone 13 masih worth it. Dan kalau saya perhatikan di tahun ini masih banyak juga kok yang berburu iPhone di bawahnya iPhone 13. Contohnya iPhone XR. iPhone XR aja masih banyak yang nyari, guys. Masih nggak tahu masih worth it atau enggak untuk iPhone XR. Tapi minimal oke lah iPhone XR ketimbang kalian beli iPhone 7 di tahun 2025 ini.